Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa bakalan kasih informasi ya, dampak tanaman hias yang terlalu lama di indoor dengan intensitas cahaya yang kurang. Karena di sini terdapat beberapa jenis tanaman hias ya yang berada di daerah ruangan ataupun indoor yang keadaan tanamannya itu tidak begitu bagus ya pertumbuhannya. Tidak hanya pada bagian sisi sini, namun juga pada bagian sebelah sini juga. Dan di bagian atasnya, di situ menggunakan atap yang terang itu hanya ada 4 ya. Namun memang untuk ukuran ruangan yang seluas ini, sudah pastinya itu sangat kurang ya untuk mendapatkan cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan ini, sehingga menjadikan bagian tanaman-tanaman hiasnya ini mengalami pertumbuhan yang tidak begitu bagus. Dan beberapa tanaman hiasnya juga dipindahkan ke bagian luar pada akhirnya. Dan akhirnya sang pemilik ya memindahkan beberapa jenis tanaman hiasnya yang tadinya ini berada di dalam ruangan ataupun indoor, ini dipindahkan ke bagian luar rumah. Memang tidak semua jenis tanaman hias itu bisa tumbuh baik ya di dalam indoor, terkecuali tanaman hias yang satu ini ya, ada alocasia. Tanaman yang memang untuk mendapatkan pertumbuhan bagus ini tidak begitu memerlukan cahaya yang penuh ya. Ini bisa betah sekali, tahan sekali berada di indoor. Hanya cukup dengan intensitas cahaya yang hanya sedikit. Ketika ini ditaruh pada bagian jendela ya, di jendela yang terkena paparan cahaya matahari, maka tanaman hias ini sudah bisa tumbuh dengan sangat baik untuk jenis alocasia. Namun untuk jenis tanaman hias kayak begonia ini ya, ini tanaman hias begonia scandens. Ini masih mengalami pada bagian daun dan batang-batangnya ini terlihat sekali pucat ya. Dan termasuk untuk jenis tanaman hias begonia ini, Serraditepala, atau ada yang sebutnya juga recreating. Ini juga mengalami hal yang sama ya, daunnya pada rontok seperti ini. Karena memang untuk jenis tanaman hias ya, ini memang bisa berada di daerah yang indoor ataupun dalam ruangan. Namun juga 10 hari ya, 10 hari ataupun sampai 2 minggu itu dilakukan penjemuran ya, dikeluarkan, kemudian dilakukan penjemuran, dan itu bisa akan tetap baik pertumbuhannya. Memang butuh ketelatenan ya untuk merawat tanaman-tanaman hias. Dan termasuk tanaman hias anthurium ini ya, Mickey Mouse. Ini juga kemarin-kemarin ini berada di daerah dalam. Ini hasilnya seperti ini, dan akhirnya sang pemilik mengeluarkan ini. Setidaknya ini masih bisa diselamatkan karena pada bagian bawah ini masih tumbuh bagus ya, masih tumbuh bagus. Namun pada bagian daun-daun yang sudah memiliki ukuran yang besar seperti ini pada kering seperti ini. Kemungkinan hal ini terjadi karena banyaknya asupan air, sehingga pada bagian medianya ini terlalu lembab, yang mungkin menjadikan pada bagian daunnya ini seperti ini. Kurangnya intensitas cahaya namun banyaknya penyiraman. Nah, di sini saya mulai masuk lagi ke bagian dalam ya, ke bagian dalam. Ini ada tanaman hias Peperomia watermelon. Ini juga sebenarnya imbas pada bagian tanaman ini ya, ketika berada di indoor. Ini hanya batangnya. Batang ini lebih memanjang, namun warna daunnya tetap bagus. Seperti obstifolia ini juga. Dan kemudian ini terjadi jelas sekali ya pada tanaman hias keladi.
memiliki warna yang jadi tidak cantik ya, tidak ngejreng. Bagian batang-batangnya juga seperti ini, meninggi seperti ini, dan tidak terlihat kokoh. Dan ketika tanaman hias ini tiba-tiba langsung dikeluarkan, dijemur, ini bagian batangnya maka akan letoy semua ya, akan lebur semua. Dan juga ketika tanaman hias itu di indoor, terlalu lama di indoor dan tidak dijemur, ini juga berdampak seperti ini. Pada bagian batangnya banyak sekali bakteri ya, bakteri seperti ini, ataupun serangga-serangga ataupun kutu semacam ini. Dan untuk jenis tanaman hias begonia, ini memang pengaruhnya hanya pada bagian batang. Ini meninggi sekali. Dan terlihat tidak sehat ya pada bagian batangnya, terlihat sangat pucat. Ini warna putih dengan coklatnya juga tidak begitu kontras ya. Kemudian untuk jenis tanaman hias Divenbasia, ini keadaannya bagus ya, cuman karena memang terlalu teduh dan lagi-lagi dengan tetap ya, yang namanya tanaman hias ini butuh cahaya matahari. Penyakit jamur ini banyak menyerang pada tanaman-tanaman yang memang berada di daerah yang lembab. Dan kemudian saya bakalan cek pada bagian tanaman-tanaman hias Aglonema. Ini ya, keadaannya masih bagus ya, karena memang ini berada di daerah indoor ini, namun ini tetap terkena cahaya matahari. Bagian sini ini berbeda dengan tanaman-tanaman hias yang berada pada bagian sisi dalam sini. Ini berbeda sekali keadaannya. Lebih bagus dengan tanaman hias yang berada di sini karena memang mendapatkan asupan cahaya matahari lebih cukup ya dibandingkan yang dalam sana. Dan ini juga ya, ketika terdapat bunga pada tanaman hias Aglonema ataupun keladi, sebenarnya ini baiknya dipangkas ya, karena biasanya kalau tidak mau disilangkan, nutrisi dari tanaman tersebut ya, dari media tanam tersebut itu akan lebih terkuras pada bagian daun tanaman hias Aglonema. Dan kemudian perubahan warna juga terjadi pada tanaman ini ya, Terandan Setia ini. Ini warnanya juga pudar ya pada bagian warna merah ataupun ungu sebelah sini tepi. Ini juga pudar. Namun untuk jenis tanaman hias Peperomia memang bisa tumbuh dengan baik ya, masih segar. Termasuk juga tanaman hias Sansevieria. Dan di sini lagi-lagi tanaman hias begonia memang tidak begitu bagus ketika ditaruh benar-benar di daerah yang benar-benar teduh seperti ini ya. Dan dari pengamatan saya, ketika tanaman hias itu benar-benar di daerah yang indoor, yang pertama adalah perubahan pada bagian batang tanaman tersebut, dan yang kedua, mudahnya terjangkit oleh bakteri ataupun jamur-jamur yang menyerang pada tanaman hias tersebut. Dan setidaknya ketika tanaman hias itu ditaruh di bagian dalam ya untuk menghias ruangan, itu alangkah baiknya juga adanya penjemuran ya, perawatan lanjutan, agar tanaman hias itu juga bisa tumbuh dengan baik dan juga bisa menjadi penghias pada bagian dalam rumah ataupun indoor. Demikian review saya dari Kembang Desa, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.